Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pujiono 1991. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang materi atletik lompat jauh. Sebelum kita masuk ke materi atletik, di sini kita cermati dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.3, menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu nomor atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Untuk indikator kompetensinya, menjelaskan teknik awalan, menjelaskan teknik tumpuan, menjelaskan teknik gerakan saat di udara, menjelaskan teknik mendarat. Untuk kompetensi dasar 4.3-nya, mempraktekkan teknik dasar atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Indikator kompetensinya, mempraktekkan teknik awalan, mempraktekkan teknik tumpuan, mempraktekkan teknik jongkok saat di udara, mempraktekkan teknik mendarat dengan kedua kaki. Nah, itu tadi adalah kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus kita capai dalam materi pembelajaran atletik lompat jauh kali ini. Selain itu, kita harus juga mengetahui apa tujuan pembelajaran kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa mengetahui garis besar dari lompat jauh. Yang ketiga, siswa mampu melakukan teknik dasar dari lompat jauh. Setelah kalian tahu tujuan pembelajaran kali ini, langsung saja kita simak video pembelajaran untuk materi atletik lompat jauh. Kita mulai dari pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Jumper atau pelompat biasanya akan mengambil ancang-ancang sejauh 30 meter dari garis lompat, kemudian mempercepat langkah kakinya sampai kecepatan maksimum sebelum melakukan tolakan dengan satu kaki sedekat mungkin dari tepian garis lompat. Sejarah lompat jauh. Sebenarnya lompat jauh sudah ada sejak 13 abad yang lalu, tapi olahraga lompat jauh muncul tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade kuno di Yunani. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Pada tahun 1935, Jesse Owens mencatatkan loncatan 8,13 meter sebelum dipecahkan oleh Bob Beamon pada 1968 dan dipecahkan kembali oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,9 meter. Fakta-fakta dalam lompat jauh. Lompat jauh dalam bahasa Inggris disebut long jump. Lompat jauh dipertandingkan mulai dari Porseni, Pekan Olahraga Nasional, SEA Games, Asian Games, sampai Olimpiade. Pada event-event resmi, umumnya atlet akan diberi maksimum 3 kali percobaan lompatan dan jarak terjauhlah yang akan dihitung. Dalam jenis olahraga ini, Amerika Serikat menjadi kiblat dan paling diperhitungkan dalam cabang olahraga ini. Rekor untuk lompatan terjauh dunia laki-laki adalah 8,9 meter yang dipegang oleh Bob Beamon, atlet asal Amerika di Olimpiade 1968 di Meksiko, sebelum dipecahkan oleh Mike Powell dengan lompatan 8,95 meter di kejuaraan dunia 1991. Sementara rekor dunia untuk perempuan adalah 7,4 meter yang digenggam oleh Jackie Jane Kers, atlet Amerika yang melakukannya di Olimpiade 1988 di Seoul, Korea Selatan. Sarana prasarana dalam lompat jauh. Yang pertama, lintasan lari awalan. Lintasan standar yang digunakan untuk melakukan ancang-ancang memiliki ukuran minimum 40 meter dengan lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter, dan juga di samping kanan dan kiri lintasan diberi garis putih selebar 5 cm. Yang kedua ada papan tolak.
Papan tolak memiliki bentuk segi empat dan biasanya terbuat dari kayu lalu dicat warna putih yang ditanam tak kurang dari 1 meter yang berjarak dari tepi dekat tempat pendaratan. Papan tolak memiliki jarak minimal 10 meter dengan sisi terjauh dari tempat pendaratan. Yang ketiga ada tempat pendaratan, memiliki lebar minimal 2,175 meter. Di dalam tempat pendaratan diisi dengan pasir yang lembut, halus, dan sedikit basah, dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Berikut adalah gambar lengkap lapangan lompat jauh beserta ukurannya. Silakan dicermati bentuk dan ukuran-ukuran masing-masing garisnya. Kita masuk pada teknik dasar lompat jauh. Pada lompat jauh ada 4 teknik yang kita pelajari. Teknik yang pertama tentunya adalah awalan, di mana sebelum melakukan lompatan, atlet harus lari perlahan lalu lari cepat dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai berlari hingga melebihi garis tolakan yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah teknik tolakan. Teknik ini bertujuan untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara. Tolakan sendiri sangat berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang dilakukan. Saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menampakkan kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik memerlukan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Selanjutnya adalah teknik melayang di udara. Saat melakukan teknik ini, usahakan tubuh tetap seimbang. Ketika tubuh melayang di udara, lakukanlah gerakan kaki seperti berjalan. Hal ini supaya mempermudah kalian untuk melakukan pendaratan yang baik. Teknik yang terakhir yaitu pendaratan. Teknik ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang dari kaki. Berikut adalah contoh gerakan teknik lompat jauh. Silakan dicermati satu persatu, jangan di skip. Jangan buru-buru. Nanti ada gerakan-gerakan ketika slow motion dan ketika berhenti ada titik-titik yang benar-benar harus kalian pahami. Silahkan disimak ya. Setelah kalian melihat contoh gerakan teknik-teknik dalam lompat jauh, sekarang kita masuk pada macam-macam gaya dalam lompat jauh. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 1997-60, terdapat 3 macam gaya dalam lompat jauh, yaitu gaya yang pertama, gaya jongkok, dilakukan saat badan melayang di udara. Hal ini bertujuan agar bisa mendapatkan kecepatan maksimum saat ingin melompat. Ketika ingin melakukan tolakan, gunakanlah kaki yang terkuat. Saat sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Berikutnya adalah gaya menggantung. Gaya ini tidak mengubah kecepatan saat kaki akan bertemu pada papan tolakan, dan cara melakukannya dengan cara badan tegak. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan. Luruskan kedua kaki ke depan saat akan melakukan pendaratan, dan kedua tumit harus mendarat lebih dulu. Adapun gaya yang terakhir adalah berjalan di udara.
Gaya ini dapat dilakukan saat sebelum melakukan sebuah tolakan, di mana pinggang sedikit diturunkan, badan kaki diayunkan secara bebas. Luruskan lutut, sendi mata kaki, dan pinggang saat melakukan tolakan. Saat akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah, serta kaki diluruskan sesaat. Berikut gambar macam-macam gaya dalam lompat jauh. Silahkan dilihat sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini sampai dengan selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dimanapun kalian berada. Saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian subscribe dan juga kalian tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.